Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mewawancarai Money Changer. Bagi kami, anak SMK, dunia valuta asing ini terlihat kompleks. Bisakah Bapak menceritakan secara sederhana bagaimana cara kerjanya Money Changer ini setiap harinya? Kalau cara kerjanya Money Changer seperti perdagangan lainnya sederhana. Namanya berdagang itu yang penting kita tahu kita belanjanya harga berapa, kita jualnya harga berapa. Itu kalau mau cari untung. Tentunya kalau bisa menjual dengan harga lebih tinggi daripada waktu kita membeli kan itu. Tapi kalau di dunia Money Changer itu kan kursnya fluktuasi, naik turun, dan selisih rate-nya juga tidak banyak. Tapi ya memang disitulah risikonya. Artinya kita harus bisa juga terkadang memprediksi keadaan situasi ekonomi dan politik, karena naik turunnya nilai rupiah itu biasanya tergantung dari fluktuasi keadaan ekonomi di suatu negara atau politik. Itu yang mempengaruhi, termasuk keamanan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi misalnya sederhana saja, misalnya kalian membeli dolar dengan harga 18.000, misalnya kalian juga menentukan hari ini kalian jual dengan harga berapa keuntungan yang diinginkan, juga dengan melihat harga kompetitor misalnya di bank atau dengan Money Changer lainnya. Misalnya saya jual harga di 18.100 atau 18.200, bisa jadi kita dapat untung 200 perak per dolar. Ya seperti itulah cara mencari keuntungannya. Termasuk mata uang lainnya juga seperti itu. Mata uang dunia nilainya berubah setiap menit. Gimana sih cara tim di sini tetap tenang dan cepat mengambil keputusan saat kurs naik turun drastis? Cara mengambil keputusan, cara memantau kurs mata uang ya tidak jauh dari internet. Sekarang kan kita bisa lihat Google, kita sering-sering lihat Google atau lihat harga-harga kompetitor di Money Changer lainnya untuk sebagai patokan. Jadi kuncinya mengambil keputusan ya ngikutin arus saja. Kalau memang naik kita naikkan, kalau memang turun kita turunkan harganya. Tapi ya memang kuncinya harus tenang, tidak usah panik, karena situasi naik turun itu terjadi setiap hari. Jadi kalau kita sudah terbiasa bisnis dalam Money Changer ini, ya otomatis mental kita juga sudah terbiasa, tidak usah naik tidak terlalu euforia seneng banget, turun juga tidak panik, seperti itu. Kira-kira keahlian atau skill dan karakter apa yang paling wajib dimiliki jika kami ingin bekerja atau berkarir di industri keuangan seperti ini? Keahliannya nomor 1 jujur. Jujur itu walaupun tidak disebut keahlian tapi itu wajib. Karena di dunia kerja, mungkin di dunia apapun, kejujuran itu penting, apalagi di sektor keuangan. Karena kalau tidak jujur ya tidak mungkin, ya kan. Yang kedua teliti. Teliti itu penting sekali, karena kalau kita salah hitung itu akan merugikan bisa orang lain, bisa juga diri kita. Kita lebih bayar karena salah hitung, otomatis kita yang rugi. Kalau kita kurang bayar, merugikan orang lain, nah itu tidak boleh, ya kan. Jadi nomor 1 jujur, 2 teliti, ketiga tentunya ya punya skill matematika perhitungan yang bagus lah, sama attitude dalam melayani nasabah. Bagaimana kita ramah terhadap nasabah. Sebenarnya kalau skill matematika atau apa mungkin tidak terlalu tinggi, karena ada kalkulator, ya kan, menghitung ke kalkulator. Tapi yang penting ya itu lagi kejujuran dan
teliti. Pekerjaan ini menuntut ketelitian tinggi karena berhubungan dengan uang. Apakah ada tips dari kakak agar kami bisa melatih sifat teliti sejak di bangku sekolah? Ya, teliti itu mungkin bisa terjadi kalau kita itu tidak buru-buru, ya kan? Tenang dalam menghitung, tenang, tidak buru-buru, tidak panik. Itu awal dari kita bisa melakukan ketelitian. Tapi kalau tidak tenang, mudah panik, atau buru-buru, kemungkinan telitinya otomatis lewat, ya kan? Ya. Jadi ya latih ketelitian itu ya harus sabar, namanya juga harus teliti, harus pelan-pelan kan, pelan-pelan sabar, tidak buru-buru. Kita ngerjain tugas di sekolah pun kalau kita udah buru-buru, ujung-ujungnya pasti nggak teliti juga, kadang malah ada yang lewat nggak dijawab. Banyak dari kami yang ingin langsung bekerja atau berwirausaha setelah lulus SMK. Apa pesan atau nasihat terbesar dari Bapak agar kami bisa sukses di dunia kerja nanti? Bagus ini pertanyaannya. Tapi ini sebaiknya dimulai dari rumah. Kalau mau kalian bisa bekerja di kantor, apalagi kita bekerja orang lain ya, biasakan dulu di rumah itu membantu orang tua. Sumpah itu bagus. Karena kalau kalian membantu orang tuamu aja nggak bisa atau enggan, kalian nanti disuruh membantu urusan di kantormu, kayak merasa lebih nggak mau lagi. Nah, orang tua yang gedein kita aja kita malas, apalagi ini yang baru ketemu, bener nggak? Apalagi orang yang baru ketemu, baru ngasih ini terus kita suruh nurut sama dia gitu. Lah orang tua aja yang ngasih makan kita dari kecil, kita nggak mau bantu, pasti naluri itu nanti akan muncul. Jadi kalau kalian pengen bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa kerja di tempat lain itu merasa dibutuhkan, dari rumah dulu, bantulah orang tua. Nanti keinginan itu akan muncul. Artinya udah terbiasa lah, sudah terbiasa membantu. Paling ringan dulu aja membantu orang tua itu, karena paling ringan. Pertama, salah juga nggak dimaki-maki, ya kan? Mau kalian 1000 kali salah juga tetap dimaafkan. Tapi kalau bantu orang lain salah, kita bisa dibego-begoin, bener nggak? Ya, jadi latihannya dari bantu orang tua dulu. Setelah itu ya bekerja sama dengan teman, dengan seniornya di tempat kerja, atau ya dengan siapa saja lah. Di lingkungan kan juga ada, mungkin lingkungan kita tempat tinggal, mungkin ada organisasi-organisasi yang membutuhkan kerjasama. Tapi mulailah dari rumah, itu lebih baik. Apa pesan nasihat terbesar kakak agar bisa sukses di dunia kerja nanti? Ya itu tadi, kembali lagi ke atas, jujur, teliti, sama suka membantu orang lain itu. Tapi ya mulai dari rumah dulu.